Halo, selamat pagi pemirsa Coffee Break. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik pastinya. Pemirsa, polisi adalah penegak hukum yang tugas utamanya apa? Melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat. Nah, namun pada perjalanannya sebagai seorang polisi ternyata juga bekerja dengan hati yang mampu membuat polisi semakin dicintai. Nah, pagi ini saya kedatangan dua orang yang luar biasa ini ya, yang merupakan dua orang narasumber yang bukan hanya bekerja dengan hati, tapi juga bisa semakin dicintai oleh masyarakat. Yang pertama adalah Brigpol Ikomang Agus. Beliau adalah Babin Kamtipnas dari Polresta Balikpapan. Beliau berhasil membuat pekarangan kosong menjadi tempat budidaya ikan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar. Sementara ada juga Bribka Julianto Pane. Selain kesehariannya mengabdi sebagai Kanit Bintipmas Polres Gayo Aceh, beliau juga menjadi pimpinan sebuah pesantren di Kabupaten Gayo Lues, yaitu pesantren Ruhul Azam. Dan beliau juga ketua gerakan remaja mengaji. Kita akan ngobrol dengan dua tamu saya yang luar biasa. Kita kenalan dulu ya. Selamat pagi, Ustadz Pane. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya. Dan juga Pak Komang di sini ya. Selamat pagi Pak Komang. Pagi. Terima kasih ya sudah hadir di Coffee Break pagi ini. Semangat hari ini ya, semangat melayani, semangat berbagi untuk pemirsa TV One juga pagi ini. Saya ngobrol dulu ya dengan Pak Komang terlebih dahulu. Boleh kenalan dengan pemirsa TV One dong Pak Komang. Pak Komang saat ini ditugaskan di mana? Sudah jadi polisinya berapa lama dan awalnya jadi polisi ini seperti apa kemudian Pak Komang? Pertama, nama Brigpol Ikomang Agus Setiawan, Ya. berdinas di Polsek Balikpapan Utara, jabatan Babin Kaptipas Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara. Baik. Awal menjadi polisi tahun 2006. Ya. Untuk selanjutnya berdinas terakhir di Polsek Balikpapan Utara. Baik, jadi Pak Komang ini asalnya dari Bali ya Pak ya? Siap, Tadi dari kita Bali. sempat ngobrol, Oke. tapi saat ini bertugasnya di Balikpapan kemudian. Baik, nanti kita ngobrol lagi, tapi saya ke Ustadz Mane dulu ya. Ustadz Mane boleh kenalan juga dong dengan pemirsa TV One. Nama Bribka Julianto Pane. Saya pertama kali dinas di tahun 2004, Diktuba 2. Diktuba ya gelombang kedua di 2004. Itu mungkin Baik, itu saja ya. Sikap patat jelas, nanti kita baru ngobrol lebih lanjut kemudian ya. Pak Komang tadi sempat cerita kan dari Bali awalnya, kemudian ke Balikpapan. Dulu awalnya bercita-cita ingin jadi polisi, ceritanya seperti apa sih Pak Komang? Memang dari kecil, termasuk dorongan dari keluarga. Ya. Kebetulan ikut merantau ke Balikpapan, bersekolah di Balikpapan, dan mendaftar maupun pendidikan di Balikpapan. Baik, jadi memang pendidikannya juga di Balikpapan dan sekarang ditempatkannya juga di Balikpapan. Siap. Dari kecil sudah ada niat begitu ya jadi polisi. Cita-cita maupun dorongan dari keluarga sudah ada. Baik, untuk menjadi polisi. Kalau Pak Pane nih ya, polisi tapi kita bisa panggil Ustadz Pane juga begitu ya. Dorongannya lebih kuat jadi Ustadz atau jadi Pak Polisi sebenarnya nih Pak Pane? Makasih, Bu. Jadi sebenarnya saya jadi polisi pertama kalau di awal adik saya itu punya cita-cita jadi polisi. Ya. Kemudian ayah meminta saya ikut tes gitu. Ya. Jadi awalnya kalau kita tuh kepinginnya fokus di agama gitu, di pesantren. Ya. Dulu pernah sekolah di pesantren Raudatul Hasanah. Sehingga inginnya tentu kan kita pernah jadi santri, inginnya menyelesaikan di ustadznya. Tapi alhamdulillah karena bakti sama orang tua, karena keinginan memenuhkan keinginan ikut tes. Alhamdulillah rupanya rezeki lulus. Setelah lulus di tahun 2004 itu ada kejadian tsunami yang begitu dahsyat di Aceh. Saya lihat kekuasaan Allah itu begitu besar sehingga keyakinan saya di agama, saya coba lagi komunikasi dengan ayah. Kata ayah, polisi itu juga bisa jadi ladang amal. Ya. Bukan harus jadi ustadz dulu. Kalau orang jadi ustadz biasa kata dia. Betul. Coba kau buktikan kalau jadi polisi juga bisa jadi ustadz dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya coba, alhamdulillah ya seperti itulah. Pendidikannya di Selawah, ya sekarang dinas di Gayo Lues, dan alhamdulillahnya dikasih tempat tugas di Stat Bimas dari awal jadi polisi sampai sekarang. Baik, jadi luar biasa, bukan hanya bisa menjalankan tugas sebagai polisi, bisa jadi ustadz juga sekalian, bahkan begitu ya Pak Pane ya. Baik, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Saya ke Pak Komang kembali. Pak Komang, selain menjalani tugas sebagai polisi, kemudian ada kegiatan sosial yang juga yang dilakukan ya. Nanti kita bahas mengenai kegiatan sosialnya, tapi kenapa sih kemudian bisa menjalankan peran lain juga tadi, melakukan kegiatan sosial yang melayani masyarakat? Dorongannya seperti apa tuh Pak Komang? Pertama, atas saran maupun dukungan dari pimpinan kami di wilayah binaan, termasuk Pak Kapolresta maupun Pak Kapolsek untuk pemulisian masyarakat. Ya. Kita ada di tengah-tengah masyarakat, melihat potensi yang ada,
supaya kita lebih dekat dengan masyarakat Umandis, kita selalu berada di tengah-tengah maupun di samping warga masyarakat tersebut. Baik, baik, karena memang setiap hari bertugasnya dekat dengan masyarakat, jadi tahu betul masalahnya apa sih di Permasalahan masyarakatnya. dampak maupun hal-hal yang lagi berlaku di Balikpapan kita pahami. Diketahui betul, dan tadi potensinya juga diketahui betul oleh Bapak pada akhirnya ya. Baik, baik. Jadi memang karena memang dekat dengan masyarakat sehingga mendorong Bapak untuk melakukan kegiatan sosial begitu ya. Kalau Ustadz Pane, apa kemudian dorongannya selain menjalankan tugas sebagai polisi juga sebagai Ustadz kemudian? Baik Bu, jadi saya yang mendorong saya yang pertama sekali Bu, saya di Satbimas itu kan melakukan banyak sekali penyuluhan ke masyarakat, ceramah sana, cara kemari beberapa kampung, dan salah satu tempat yang saya masuk itu adalah lembaga permasyarakatan yang sering dibilang LP, bukan? Di sana saya menjumpai Bu beberapa persoalan, yaitu yang pertama banyaknya tahanan yang ditangkap karena kasus macam-macam lah kriminal, begitu kan? Kemudian saya berpikir sepertinya penyelesaian di kepolisian ini karena ketepatan mungkin di Satbimas tempatnya itu hati. Kalau sakit ngomongnya, kalau kami di Bimas itu prinsipnya bagaimana mematikan niat jahat. Maka saya berpikir ini kalau selamanya dengan tindakan senjata, kalau ditembak mati pelaku kejahatan, anaknya yatim, istrinya menjadi janda. Kalau ditangkap masuk penjara lebih sakit lagi Bu. Sakitnya apa? Kenyataan nih Bu, di kampung-kampung begini Bu. Di mana ayah kamu? Di penjara. Yatim tidak, santunan nggak dapat karena orang tuanya masuk penjara. Jadi untuk mematikan, bagaimana cara solusinya? Saya berpikir nih, ini untuk merubah generasi, merubah orang tua. Sepertinya kita ambil anak mereka gitu, untuk kita didik di agama. Supaya agama yang masuk ke dalam hati anak-anak ini nanti juga dia akan tumbuh menjadi orang yang kuat, agamanya kuat, akidahnya, sehingga terbentengi. Nggak ada lagi cerita kejahatan kalau sudah yang dibicarakan kebaikan. Dia nggak lagi akan pernah melihat jahat, otomatis keinginannya untuk jahat pun tidak ada. Dan alhamdulillahnya dari 628 santri sekarang di pesantren kita itu Bu, ada beberapa orang tua itu yang menyampaikan ke kita, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah tidak lagi buat ini, tidak lagi buat ini, tidak lagi buat ini. Malu sama anak-anak, bahkan dulunya nggak sholat, sekarang alhamdulillah sudah sholat. Orang tua dulu yang nggak berhijab, sekarang sudah berhijab. Dulu orang tua yang tutur katanya kurang baik, sekarang sudah jadi baik. Itu mungkin motivasi terbesar saya, karena saya berpikir tidak selamanya harus senjata untuk menyelesaikan masalah, tidak selamanya harus penjara. Sepertinya mendebar kebaikan juga solusi untuk bangsa kita. Luar biasa. Jadi melalui pendekatan agama begitu ya Pak Pane. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya karena semakin seru nih ya Pak Komang dan juga Pak Pane. Tapi kita istirahat sebentar. Nanti kita akan bahas nih mengenai apa saja kegiatan sosial yang dilakukan oleh Ustadz Pane dan juga Pak Komang. Jangan kemana-mana. Coffee Break segera kembali. Anda kembali lagi di Coffee Break pemirsa. Pagi ini saya masih dengan dua tamu saya yang luar biasa. Ada Brigpol I Komang Agus dan juga Bribka Julianto Pane. Keduanya adalah polisi yang bekerja dengan hati sehingga semakin dicintai masyarakat. Kita ngobrol lagi ya, Ustadz Pane dan juga Pak Komang. Pak Ustadz Pane tadi kan sempat cerita bagaimana kita bisa mendekati masyarakat dengan pendekatan agama. Ini bisa membuat mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian Bapak melakukan langsung begitu ya tindakan nyata, mendirikan pesantren Ruhul Azam yang terletak di Dusun Gunyah, Kampung Bustanul Salam, Kecamatan Blangkejeren. Boleh diceritakan ini seperti apa awal kisahnya, Pak? Baik, Bu. Pertama sekali pesantren Ruhul Azam itu kita dirikan, awal sekali itu kawan-kawan kita yang dari Polres belajar bersama kita, sehingga kita menentukan jadwal pengajian yang disesuaikan dengan tugas kita. Kemudian berikutnya lalu kita dirikan tempat kita ngumpul pesantren itu yang seiring waktu jamaahnya bertambah. Jadi setelah kita dirikan pesantren, jadi masyarakat banyak menitipkan anaknya seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Pesantren Ruhul Azam. Jadi pesantren Ruhul Azam itu pertama sekali berdiri, kita itu mengeluarkan dana dari mengutip uang anggota-anggota Polres. Jadi dulu kita ngisi pengajian tuh di Polres Gailuas itu ada namanya Polres Gailuas, ada namanya Bin Rotal. Sehingga setelah pengajian saya sampaikan sama kawan-kawan, kita ini sepertinya saya ingin mendirikan pesantren itu supaya bisa lebih bermanfaat. Di sana juga ada sekolah umumnya, di sana ada kitabnya, di sana juga di pesantren Ruhul Azam itu juga ada komunikasi bahasa Arab dan Inggrisnya. Sehingga saya butuh dana gitu. Saya sampaikan sama kawan-kawan. Sehingga jadilah kawan-kawan itu menjadi donatur, anggota Polres Gailuas, ada yang dari
pegawai negeri yang lain-lain juga ikut serta, jumlahnya lebih kurang 179. Jadi setiap awal bulan saya jalan tuh kutip uang ke mereka gaji mereka tuh. Saya ambil tuh gajinya kan, ada yang nitip 10.000, tapi saya Bu harus positif tuh. Ini sedekahnya berapa gitu. Sedekah 10.000 sebulan saya Pak Ustadz. Jadi saya tahu besok gaji guru saya tahu, anak-anaknya juga kita kasih apa kita bisa tahu. Sehingga itu berjalan seiring waktu. Orang banyak sekarang alhamdulillah setelah mendapatkan pesantren itu mendapatkan izin operasional juga dari Kemenak, juga mendapatkan dari dinas pendidikan, semuanya sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sekarang sudah besar, sudah berdiri gedung-gedung, sehingga kawan-kawan tadi saya bilang, ini dana kalian dulu yang kalian sumbangkan untuk guru-guru sepertinya bisa kita alihkan kepada yang lain. Karena sudah ada dana yang masuk untuk bantuan kepada pesantren kita. Begitu. Jadi bukan hanya anak-anaknya saja yang terbantu, tapi mereka yang ingin berbagi juga bisa difasilitasi oleh Papannya. Kita fasilitasi baik. Saya ke Pak Komang dulu ya, Pak Pane, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Pak Komang, tadi kan kalau Pak Pane ini banyak ke dalam pendekatan agama. Kalau Pak Komang ini kemudian mendekati masyarakat dengan budidaya ikan begitu ya, ini secara ekonomi begitu. Boleh diceritakan ceritanya seperti apa Pak Komang? Awalnya pada bulan Agustus tahun 2020, semenjak diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM darurat dalam penanganan COVID-19. Jadi di sana tergerak hati saya untuk menggerakkan warga yang kebanyakan di rumah. Jadi supaya tidak berdampak negatif kepada lingkungan dengan tidak ada kegiatan yang mengakibatkan hal-hal negatif yang dilakukan. Akhirnya berkoordinasi dengan Tripilar namanya, ada Pak Lurah, Babinsa dan Babin Kaptipmas, termasuk LPM, tokoh masyarakat setempat untuk meminjam salah satu tempat lahan kosong. Kemudian kami gerakkan warga masyarakat sekitar untuk bergotong royong membuat kolam lele tersebut. Ikannya apa saja kemudian? Awalnya ikan lele. Kemudian ditebar dalam satu kolam yang dibuat dengan terpal, terus bertambah ke empang ataupun kolam yang dicangkul dari tanah, dikasih ikan nila sama ikan mas. Jadi untuk konsumsi pribadi atau bisa langsung dijual lagi atau bagaimana? Tidak, jadi tidak ada diperjualbelikan. Jadi awalnya memang peruntukannya itu untuk membantu warga masyarakat sekitar. Jadi pada saat panen dibagi kepada warga sekitar. Itu. Dulu ketika di Bali atau mungkin ketika datang ke Balikpapan, apakah Bapak pernah belajar mengenai budidaya ikan ini sehingga bisa membantu masyarakat atau seperti apa kemudian? Tidak pernah, karena pengalaman kerja di lapangan maupun di Babin Kaptipmas, sharing-sharing, ketemu dan tergerak untuk melaksanakan budidaya tersebut. Jadi walaupun Pak Komang juga tidak punya pengetahuan mengenai budidaya ikan, namun mencari tahu karena memang kebutuhan dari masyarakat membutuhkan hal tersebut begitu ya. Saat ini seperti apa kemudian masyarakat bisa sudah berapa banyak yang kemudian terbantu dengan adanya budidaya ikan ini? Akhirnya yang awalnya hanya beberapa yang peduli maupun tergerak hatinya untuk membantu membudidayakan tersebut, sampai sekarang di setiap warga membudidayakan ikan dalam bentuk ember. Dimulai dari yang paling sederhana. Jadi dibantu bibit, terus kemudian dibesarkan sama untuk mengisi waktu luang ataupun menggerakkan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Betul. Karena memang dari keadaan tadi ya, ketika pembatasan kegiatan masyarakat supaya masyarakat melakukan kegiatan yang positif. Tadi bisa untuk ketahanan pangan dan juga ekonomi pada akhirnya berdampak positif pada akhirnya ya. Kalau dari jumlah masyarakatnya sudah berapa banyak kemudian Pak Komang? Untuk satu RT sekitar 120 kakak. Itu ada sekitar RT sekitar ada 4 sampai 5 RT. Baik. Sumber dananya dari mana tuh Pak Komang? Karena kan butuh bibit juga pastikan kemudian. Awalnya sebagian ada bantuan dari Dinas Perikanan 2.500 ekor bibit. Kemudian 7.500 bertahap saya swadaya pribadi. Kemudian ada bantuan juga dari kelurahan maupun LPM yang totalnya itu sekitar 25.000
bibit ikan. Seperti itu. Baik, jadi bukan hanya dari masyarakat sendiri, tapi dari bantuan dari pemerintah pun pada akhirnya bisa turut membantu Siap. masyarakat pada akhirnya ya. Baik, baik, luar biasa. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya, karena selama melakukan kegiatan sosial mungkin ada kendala yang dihadapi. Seperti apa kemudian Bapak bisa mengatasi kendala tersebut? Nanti kita akan ngobrol seputar hal tersebut ya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Coffee Break, masih dengan Pak Komang dan juga Pak Pane di sini. Kita langsung lanjut ngobrol lagi ya, Pak Pane. Dari banyak kegiatan yang dilakukan, mungkin kan seringkali mungkin menemui kendala, hambatan. Apa yang kemudian memotivasi Bapak untuk bisa terus maju pada akhirnya? Secara singkat boleh Pak Pane. Baik. Untuk kendala dan hambatan selama menjalankan pesantren ini, tentu kita pertama guru, kemudian juga gedung, bangunan. Cuman itu semua bisa diselesaikan karena dukungan dari kawan-kawan, dari Bapak Kapolres Gailua juga yang hadir kadang-kadang ngajak kawan untuk sumbangan sehingga bantu semen, bantu macam-macam, semuanya bisa teratasi. Jadi motivasi kita menjalankan pesantren ini sebagai dasar kita sebagai insan Polri ini Bu, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan landasan tribrata kita itu pertama berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang juga itu dengan komitmen 9 komitmen Kapolda Aceh juga yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sehingga dari ini menjadi motivasi besar bagi saya sebagai polisi yang sudah dikasih gaji oleh negara, sepertinya harus berbuat banyak untuk masyarakat karena merasa waktu yang kita buat ini akan terasa sia-sia ketika tidak berbuat, dan agama akan bisa menjadikan kita dasar, memiliki dasar yang kuat untuk menjalani aktivitas hidup kita yang sesuai dengan yang seharusnya Bu. Kadang-kadang kita kan kalau agama nggak kuat gitu, ya duduk di meja, mau korupsi, mau apa saja, mau main judi yang kita buat karena kita punya sesuatu, ketika tidak ada agama itu akan terakhirnya liar. Betul. Alhamdulillah dengan agama, saya berharap anak-anak juga anak-anak negeri ini agama yang kuat insya Allah akan bisa menjadikan pribadi yang hebat dan akan memunculkan, karena pendidikan itu adalah salah satu yang terpenting menuju keamanan yang nyaman untuk Indonesia ini Bu. Baik, terima kasih untuk pengabdiannya Pak Pane ya, semoga bisa terus dilanjutkan kedua tugasnya tadi ya sebagai ustadz, sebagai polisi, sehingga betul-betul bisa menjadi pelayan dan pengayom masyarakat pada akhirnya. Pak Komang sebagai penutup, apakah ada mimpi atau harapan dan cita-cita ke depannya lagi ke depan Pak Komang? Mungkin untuk kedepannya berharap dari pihak terkait mungkin ada perhatian ataupun dukungan ke wilayah tersebut, entah itu bantuan ataupun sponsor. Kemudian terima kasih yang sudah saya lakukan ini didukung dari pimpinan kami di wilayah, Pak Kapolsek, Pak Kapolresta, Pak Kasat Bimas, Pak Dirbimas maupun Pak Kapolda selalu menekankan kita berinovasi, selalu menekan diri kepada masyarakat, selalu ada di tengah-tengah masyarakat, selalu berbuat yang baik, seperti itu. Baik, jadi semoga betul-betul bisa dijalankan dengan baik amanah, ya, Pak Komang. Ada pesan untuk teman-teman Polri lainnya mungkin Pak Komang? Pesan sedikit untuk teman-teman kami semua, motivasi hidup yang paling susah hanya melawan rasa malas. Ya, baik, baik. Singkat padat jelas ya Pak ya. Hidup yang paling sulit itu melawan rasa malas. Jadi dari diri kita sendiri harus terus bersemangat, bukan hanya untuk teman-teman polisi juga ya, tapi juga untuk semuanya, kita semua nih harus terus berbuat baik. Pastinya pengabdian diri kita, apa yang sudah kita terima dari masyarakat bisa kita kembalikan. Tentunya dengan kita bisa berbuat baik untuk sesama, begitu kira-kira ya Pak Pane dan juga Pak Komang. Terima kasih untuk pengabdiannya, untuk waktunya. Semangat terus ya Pak ya dalam berbagai hambatan, semoga bisa dijalani dengan baik sehingga betul-betul banyak masyarakat yang bisa menerima manfaat pastinya dari hal-hal baik yang dilakukan Pak Komang dan juga Pak Pane. Terima kasih untuk waktunya Pak Pane dan juga Pak Komang. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga perbincangan kami pagi ini tadi betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, harus berbuat baik, harus bisa bersemangat tadi untuk melawan rasa malas supaya kita bisa bangkit, melawan dan juga melakukan berbagai kegiatan positif untuk masyarakat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Sampai jumpa.